Oke. Selamat malam. Kayak kita malam hari, Bro. Yes. Ya, karena siang kerja jadi malam. Kali ini kita akan balik lagi, Bro. Kita akan mengedukasi mereka, ya. Sekaligus menghibur biasanya. Menghibur juga, case by case. Ya, nanti kita bakal Yes. teleponin satu demi satu, ya. Kita akan benahin keuangan lu. Tapi sebelum benahin keuangan, gue pengen lurusin satu pertanyaan, Bro. Kemarin ada yang tanya, kenapa, kan kita bikin aturan yang nomor 3 kan? Mereka Ya. tanya, kenapa pendapatan bukan pengeluaran? Nah, ada yang jeli itu. Banyak yang nanya ke gue soalnya. Yes. Pas di tangganya di Instagram, kenapa yang gue fokusin tuh dana darurat itu dari pendapatan bukan pengeluaran gini. Ya lu kalau mau dengerin financial advisor lu silakan ya pengeluaran. Tapi kalau gue pendapatan, karena pengeluaran tuh kecil, Bro. Lu bisa gaji 20 juta, pengeluaran 4 juta tuh ada. Gitu. Jadi di tangganya ya, gue itu bukan masalahin lu antara lu tuh nabung harus lebih besar gitu. Jangan cari yang kecil angkanya. Jangan cari lu gaji 20 juta terus lu pengeluaran 3 juta dan darurat lu cuma 6 juta gitu. 6 juta 9 juta mati lu nanti ya. Harus 20 juta ya dikali 3 itu minimal. Kalau bisa 6 bulan. Ya. Kalau bisa 12 bulan bahkan. Jadi gue selalu punya prinsip untuk dari pendapatan. Nah ini kita telepon aja langsung kali, Bro ya. Setuju. Orang pertama ya, sekarang ini ada lumayan banyak kan hari ini, jadi kita akan langsung telepon ya. Orang pertama coba ditelepon. Sekarang kalian dengarnya udah enak nih, tenang. Yes. Halo, dengan siapa namanya? Ya, Robin. Erwin. Siapa? Iya, Robin. Robin. Oke, Robin. Awas ya, ada temennya Batman ini. Kamu temannya Batman, Robin, bukan? Oke, jelaskan permasalahan kamu, Robin. Ya, jadi saya umur 34 ya. Ya. Pegawai swasta, ada istri, tapi istri tidak sekarang tidak bekerja ya, lagi mau nerusin kuliah. Ya. Mau nerusin kuliah kedokteran spesialis. Oke. Terus cash ada 200. Terus income-nya sekitar 15 sampai 20 per bulan. Ya. Cash berapa? 200 untuk kuliah. Oke. Terus untuk di investasi di kripto itu ada sekitar 300 ya. Oke. Untuk utang ada KPR rumah 500. Oke. Pertanyaan kamu apa, Robin? Pertanyaannya nanti nyusun strateginya supaya pertama kan targetnya supaya bisa kuliahnya bisa bisa tercapai, sama ya supaya kedepannya lebih bagus gitu. Oke, biaya kuliahnya berapa? Itu estimasi sekitar 400 ya, sampai 500. Oke, gue ulang lagi ya. Lu punya cash 200, lu invest di kripto 300. Lu punya KPR 500, lu harus bayarin kuliah bini lu 400. Iya, sekitar gitu. Tapi kan itu masih 4 tahun lagi. Oh, bayarnya. Oke. Kuliah di mana? Kalau kuliah. Belum, masih baru mau masuk. Oke. Lagi daftar. Iya. Oke. Jadi tangga pertama 10 juta udah lewat ya. Punya hutang nggak yang kecil-kecil? Hutang yang kecil-kecil nggak ada sih. Ada sih sama keluarga 80 lah, sekitar 80. Karena kan selain kerja ada sampingan juga kita. Oke, itu lunasin dulu ya. Iya. Hutangnya lunasin dulu. 3. Berarti kamu cash 200 tuh cashnya di mana? Di tabungan aja kalau itu kan. Kamu kerja apa, Robin? Pegawai swasta di bidang konstruksi.
gaji berapa? 15 sampai 20. Kamu udah kerja berapa tahun? 10 tahun. Berapa? 10. Oke, 10 tahun dengan gaji 15 sampai 20. Berarti kamu harus punya minimal dana darurat berarti 60 juta kan? Sampai 120 juta. Nah itu cashnya kamu jadiin Iya. dana darurat. Taruh di RDPU dulu aja. Oke. Oke? Itu kan ada jadi 120 juta. 80-nya kamu pakai untuk lunasin utang. Halo? Oke. Oke. Profil Iya, resiko oke, kamu oke. apa, Robin? Profil resiko kamu apa? Tinggi mungkin ya. Karena kan mau ngejar itu. Berapa Biaya investasinya? hidup 300 juta nggak pas. tinggi. 300 juta pas investasinya. Iya, sekitar segitu sekarang lah. Iya. Kan terbagi-bagi ada. Sekarang di Bitcoin dan kripto lain kecil-kecil. Apa? Kripto kecil-kecil apa? Bitcoin, hyperliquid, sama itu apa? Ada manta ada dikit. Oke. Jadi gini ya, Robin. Pertama, kamu harus trim posisi altcoin yang lain. Kalau kamu mau sisain Bitcoin mungkin 20-30%. Kamu mesti diverse, Robin. Beli indeks S&P 500 kamu beli, ada di portofolio. Sekarang kan geopolitik lagi jelek, emas itu bisa jadi opsi. Kamu mesti diverse di Iya. kondisi seperti sekarang. Nyerangnya, karena target nyerang kita tuh cuma Oke. 10-15%. Lebih baik nggak hilang duit dibanding dapat duit. Ya, Oke. Iya. oke. Jadi Iya, iya. investasi kamu itu kamu diverse. Step 1 adalah 120 juta itu kamu taruh di dana darurat. 80 juta itu kamu lunasin hutang. Lalu kamu lanjutin investasi. Nah pertanyaan kamu mungkin nanti nextnya gimana caranya bayar 400 jutanya. Itu kan masih 4 tahun lagi. Ya. Jangan di touch dulu dana investasi kamu, dibiarin dulu. Oke. Iya, Oh. iya. Oke, dari Bro Kakak gimana? Ya karena ini kan udah mendekati kita ngomong potensi akhir siklus di market ya. Dan buat teman-teman yang masih punya exposure, contohnya Robin tadi juga 300 juta dengan case yang dimiliki, yaitu bener-bener dalam masuknya market. Sehingga yang gak ada salahnya mulai trimming posisi dan juga lihat alternatif lain untuk rebalancing asetnya. Dan ada waktunya kita jadi agresif, Ya. ada waktunya juga kita jadi lebih konservatif. Dan menurut saya ini waktu yang tepat sebenarnya untuk menjadi lebih konservatif dengan keadaan geopolitik dan juga keadaan potensi makro yang ya kita mau mungkin buruk ya bro. Ya, kondisi sekarang kan lagi problemnya adalah geopolitik jelek, inflasi itu lagi naik ya, dan growth ekonomi overall di dunia itu lagi slowing down, including Indonesia. Ya, kalau kita lihat lagging indicator seperti jumlah anak yang lahir aja itu udah bisa lo memprediksi kira-kira potensi pertumbuhan GDP kedepannya seperti apa. Dan secara makro ini bukan posisi yang bagus untuk lo overexpose di aset tuh ada dua ya, ada yang risky, ada yang non risky. Kripto, saham, properti, apalagi properti pakai leverage itu masuknya ke risky. Lo harus mulai bagi, sebar ya. Oke, Prof. Oke, Oke. terjawab thank ya you. Robin? Iya. Oke, next ya. Oke, makasih. Ada yang bilang itu nge-lag banget, bukan nge-lag ya, itu suaranya dia. Iya, masuk juga. Ya. Iya, masuk suaranya. Nextnya.